Pemirsa, dalam memperingati Hari Anak Nasional, 800 anak marginal mengikuti Jambore di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengikuti keseruan acara ini, kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Andini Anissa di lokasi. Selamat siang Friendly, seperti apa keseruan Jambore Nasional di sana? Ya Wiki, benar sekali, lebih dari 800 anak marginal turut ambil bagian dalam pagelaran Jambore Anak Marginal yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Anak di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan dikatakan marginal karena memang anak-anak ini merupakan ataupun berlatar belakang sebagai pengamen, ada juga pemulung, pengemis, serta juga kuli bangunan. Dan untuk hari ini dan juga kemarin selama 2 hari digelarnya Jambore Anak Marginal ini kakak-kakak pendukung dari komunitas Yayasan Sahabat Anak ini telah menyiapkan beragam edukasi dan juga games yang untuk menghibur para anak-anak di sini. Dan sejak tadi kami melihat sudah banyak sekali masyarakat ataupun anak-anak di sini yang mengikuti sejumlah games yang telah disediakan. Salah satunya di sini kami melihat ada games yang ada kartun-kartunnya begitu ya. Ini kita bisa tanyakan langsung kepada kakak pendamping di sini. Selamat siang, dengan siapa namanya? Dengan John, Kak. Dengan John. Ini bisa dijelasin nggak, Kak? Apa nih yang diajarkan kepada anak-anak? Ya, jadi di sini adik-adik itu membuat perisai dan juga topeng dan juga pedang itu untuk keperluan perang nantinya. Jadi ceritanya di sini adik-adik ini menyelamatkan kakak-kakak yang diculik oleh seorang algojo. Dan ini adik-adik menyiapkan alat perangnya dan kemudian akan berperang melawan algojonya. Nah, oke, terima kasih Kak. Dan Wiki, ini bisa dilihat ya di belakang saya sudah banyak sekali anak-anak dari 7 area bimbingan dari Yayasan Sahabat Anak ini ya. Ini bisa kita tanyakan langsung, ini dengan yang paling besar mungkin ya. Halo Dek, selamat siang. Siang Kak. Namanya siapa? Michelle. Namanya Michelle. Michelle ini sejak kemarin ini sudah belajar apa saja dan apa aja yang udah diajarin sama kakak-kakak pendamping di sini? Ya, kita udah belajar di sini itu di Jambore Sahabat Anak itu kita udah belajar saling mengasihi, saling membantu dan saling tolong menolong sesama teman. Nah, jadi kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita tolongin, terus kita saling mengasihi satu sama lain. Terus kita juga saling membantu dalam kayak misalnya game ada yang susah, ya kita bantu teman-teman itu saling merangkul dan kekeluargaannya gitu. Oke, tapi seru ya? Seru. Ya, seru, membuat teman-teman juga have fun lah. Oke, tadi kan kakak juga sempat lihat nih ya, ada kakak pendamping yang menyuruh untuk memberikan penjelasan mengenai apa arti keluarga menurut kamu. Ini menurut kamu apa sih arti keluarga ini? Arti keluarga itu kayak kita itu di dalam keluarga itu kita memiliki rasa nyaman dan saling mengasihi, tolong menolong juga, terus kita punya keakraban. Kayak misalnya di keluarga itu kita kayak benar saling mengasihi gitu, saling tolong menolong dalam keluarga, nggak ada rasa kayak berantem gitu. Kita saling rangkul juga, kayak misalnya adik kita yang kekurangan, dia mungkin dalam pelajaran dia nggak bisa, terus kita sebagai kakaknya kita saling merangkul adik itu. Terus juga kita mempunyai orang tua yang bisa ngasih kayak inspirasi untuk anak-anaknya menjadi yang lebih baik. Oke, mantep deh. Oke Yasi, ini dapat kita lihat nanti mungkin untuk lebih semangat lagi kita bisa yel-yel sedikit ya. Boleh ya adik-adik ya, yel-yel ya. Oke, siap? Yang keras ya. 1, 2, 3. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Saya senang ada di desa. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Saya senang ada di desa. Rumah gadang, ye, 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 boom. Oke, terima kasih. Makasih ya. Ya Yasi, memang ada pun tema dari pagelaran Jambore Anak Marginal ini adalah keluargaku, pelindungku. Dan dalam kegiatan ini ditekankan agar anak-anak ataupun berangkat dari banyaknya kegiatan ataupun aksi-aksi yang ditemukan di masyarakat, bahwa anak-anak ini sering mendapatkan perlakuan kasar dan juga perlakuan kekerasan fisik, mental, dan juga seksual. Dan seperti yang kita ketahui kemarin ada kekerasan bullying yang dilakukan di beberapa instansi pendidikan. Dan melalui acara ini ditekankan agar anak-anak di sini lebih berterus terang dan juga lebih berani untuk mengungkapkan ketika mereka sedang mengalami suatu hal ataupun suatu depresi karena melakukan kekerasan fisik dan juga mental dan juga seksual. Dan karena kita ketahui jika memang anak-anak tersebut memendam dan juga tidak mengungkapkan secara langsung kepada keluarga mereka, tentu sangat berbahaya bagi keluarga dan tentunya ini dapat menimbulkan trauma yang luar biasa kepada anak-anak tersebut di masa depan. Wiki. Ya, Friendly, terkait dengan hal yang tadi baru Anda sampaikan, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh panitia ataupun kakak-kakak pembina lah ya, agar
sudah tidak ada lagi anak-anak yang memiliki ataupun mengalami kekerasan yang apakah itu yang fisik ataupun seksual ataupun tindakan bullying, agar mereka lebih berani melaporkan jika hal tersebut terjadi kepada mereka. Ya, Wiki, ini kebetulan sekali saya saat ini sedang bersama koordinator Jambore Anak Marginal, yaitu Mbak Saskia ya, atau dipanggil dengan Mbak Ica, bener ya? Betul, Mas. Selamat siang, Mbak. Ya, siang, Mas. Oke, ini saya langsung tanyain aja, apa sih sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh komunitas ini kepada anak-anak di sini? Karena kita ketahui bahwa anak-anak di sini juga berlatar belakang berbeda-beda, kemudian juga diperlukan komunikasi yang sederhana. Ini seperti apa? Pendekatkan agar mereka mengerti tentang tema yang diusung kali ini. Kalau dalam setiap gerakan Sahabat Anak sendiri sih, Mas, sebenarnya pendekatan paling basic atau paling dasar yang memang diterapkan oleh Sahabat Anak adalah menjadi sahabat. Jadi makanya kalau bisa dilihat ini setiap kakak pendamping yang mendampingi adik selama 2 hari 1 malam ini, mereka benar-benar secara intensif menjadi sahabat buat anak-anak. Mereka nggak hanya sekedar menemani mereka bermain, tapi di situ mereka bisa sharing value, mereka bisa adik-adik bisa bertukar cerita, mungkin mereka ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan atau hal yang menyenangkan yang selama ini mungkin mereka alami, dan di situ kakak-kakak juga bisa sharing apa sebenarnya yang bisa dilakukan adik-adik. Tapi nggak hanya di situ, tapi pendekatan aktivitas-aktivitas yang konkret, pengalaman-pengalaman yang konkret dengan bermain dan hal yang fun itu juga diterapkan sih selama Jambore ini. Selain itu, Mbak, ketika memang anak-anak di sini mengalami kekerasan, baik itu fisik, mental dan juga seksual, apa sebenarnya yang harus pertama mereka lakukan? Kalau yang pertama kali mereka lakukan, sebenarnya ini sih, Mas, balik lagi yang paling dasar adalah anak-anak aware. Karena anak-anak ini mostly kan memang anak-anak marginal, yang dimana kecenderungannya adalah dapat kekerasan fisik, dapat perlakuan mungkin di sentuhan-sentuhan yang tidak pantas, ejekan-ejekan dari teman-teman, lingkungan, itu jadi suatu kebiasaan atau itu jadi satu hal sehari-hari yang akhirnya mereka anggap itu hal yang wajar. Padahal seharusnya itu adalah, kita pengen menekankan bahwa itu bukan hal yang wajar dan itu bukan hal yang selayaknya mereka terima. Jadi memang yang pertama adalah kita pengen membuat anak-anak ini aware atau sadar bahwa tindakan-tindakan tersebut yang mereka terima itu adalah bentuk kekerasan dan itu tidak selayaknya mereka dapatkan gitu. Dan yang seharusnya ketika mereka sudah aware, sudah sadar bahwa hal-hal tersebut itu melanggar hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, mereka bisa minta tolong dengan orang terdekat mereka. Dan terutama kita berharap sih mereka bisa minta tolong dengan keluarga atau di sini ada kakak-kakak di area-area masing-masing. Itu tadi dari anak, tapi untuk keluarga sendiri senada dengan tema yang diusung, keluargaku pendukungku. Sebenarnya apa yang pertama harus dilakukan keluarga agar terhindar anak-anaknya dari kekerasan ya? Kalau untuk keluarga sendiri yang memang dari awal tahun kan memang ada Hari Sahabat Anak, itu memang kita banyak intervensinya menyasar ke keluarga. Yang memang dibukakan kepada keluarga adalah kita ajak keluarga, orang tua untuk kasih role model sih pertama. Sesederhana lewat interaksi positif, komunikasi yang positif dengan anak-anak. Lewat kita istilahnya tomat, tolong, maaf, terima kasih. Jadi gimana orang tua ketika interaksi dengan anaknya nggak dikit-dikit main kasar, dikit-dikit main perintah-perintah, tapi karena itu akan jadi anak-anak akan modeling atau anak-anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka berinteraksi dengan orang luar. Jadi kita berharap orang tua bisa jadi panutan yang pertama ketika berinteraksi positif, bisa minta tolong setiap kali memang membutuhkan sesuatu, apresiasi lewat terima kasih, dan juga memang ketika salah minta maaf. Dan itu yang diharapkan anak-anak bisa belajar dari orang tuanya. Oke, berarti keluarga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Itu yang paling dasar. Oke, dan untuk volunteer ini ada berapa orang sih, Mbak, di sini? Kalau yang tahun ini sebenarnya kita targetnya itu 400 volunteer, tapi kemarin kita data ada 460-an volunteer yang jadi kakak pendamping dan ada sekitar 200 jadi kru atau panitia, dan itu semuanya volunteer juga. Mungkin ada pemirsa di sini yang ingin tertarik ya begitu untuk jadi volunteer. Ini caranya seperti apa untuk bisa bergabung dalam komunitas ini? Kalau ingin bergabung dengan Yayasan Sahabat Anak atau volunteer di kegiatan-kegiatan Sahabat Anak, itu bisa buka aja di websitenya www.sahabatanak.org. Nanti di situ ada info-infonya, ada email, ada sekretariat, ada kegiatan-kegiatan yang bisa. Terima kasih, Mbak. Yes, terima kasih. Ya. Demikian Wiki, memang acara ini akan berlangsung hari ini karena memang sejak kemarin telah dilakukan Jambore Anak Marginal yang pertama, dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat acara akan segera berakhir dan sebentar lagi akan ditutup. Wiki. Baik, Friendly, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan.